Nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, coba yang kameranya tidak aktif, tolong diaktifkan kameranya biar Bapak melihat wajah-wajah anak Bapak pada sore hari ini. Ya bagus. Nah, coba Bapak absen dulu. Anissa. Mana Anissa? Der. Ya, aktifkan Anissa supaya Bapak mendengar suaranya Anissa. Arza. Ya. Fajrin, Rafa, Fauzan, Atifa, Mulan. Nah, berarti kita hadir semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kepada anak-anak Bapak, kita membaca doa dulu sebelum memulai pelajaran. Nah, nanti membaca doanya Bapak yang pimpin, dibaca di tempatnya masing-masing. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sama-sama ya. Rabbis rahli sayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Gantian siapa masuk? Mari. Nah, sudah anak-anak Bapak? Sudah baca doanya? Sebelum kita memulai pelajaran, minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang menemukan ide pokok dalam bacaan. Menemukan apa? Ide pokok dalam bacaan. Nah, dan juga anak-anak Bapak kemarin itu membuat kerajinan tangan dari tanah liat. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran yaitu tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Apa pelajaran kita hari ini? Arza, kedengaran Bapak? Arza, yang lain bisa menjawab? Apa pelajaran kita hari ini? Itu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Nah, aktifkan mikrofonnya kalau Bapak bertanya, nanti dijawab ya. Nah, itu lingkungan dan manfaatnya. Itu tema terjaring yaitu Bahasa Indonesia, SPDP, dan PJOK. Nah, itu kalau yang IPA-nya nanti itu kita kelainan tulang. Nah, kelainan tulang. Yang untuk bahasa Indonesianya itu tentang ide pokok, menemukan ide pokok.
Yang SPDP-nya nanti anak-anak Bapak membuat komik. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran, nah marilah kita mendengarkan lagu Padamu Negeri. Nah, tolong anak-anak Bapak simak ya. Bapak putarkan. Tolong dinyanyikan secara bersama-sama. Tolong dinyanyikan secara bersama-sama. Kedengaran suara Bapak ke situ, anak-anak Bapak? Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Warga kami. Tolong diikuti ya anak-anak Bapak. Yang serius belajarnya. Padamu negeri kami berjanji, kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, itu tadi anak-anak Bapak, itu tadi lagu Padamu Negeri, itu pembukaan pelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk saja kepada pelajaran kita, yaitu sudah kelihatan? Mengecek. Berbicaralah anak-anak Bapak. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Nah, bagus. Sudah. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Muatan terpadunya yaitu bahasa Indonesia, IPA dan SBDP, pembelajaran kedua. Tujuannya yaitu, jelas suara Bapak ke sana? Jelas, Pak. Tujuannya yaitu dengan membaca teks yang dikirim melalui WhatsApp group, peserta didik dapat menentukan pokok pikiran tiap paragraf dalam sebuah teks dengan tepat. Nah, nanti Bapak kirimkan teksnya melalui WA. Setelah itu, dengan memahami teks, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran tiap paragraf dalam sebuah teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran dan teks bacaan, peserta didik dapat menjelaskan kelainan tulang sebagai salah satu
organ gerak manusia dengan tepat. Selanjutnya, dengan media plastisin, peserta didik dapat membuat model sederhana kelainan tulang dengan tepat. Nah, nanti itu anak-anak Bapak disuruh membuat model kelainan tulang dengan plastisin. Yang kelima, dengan mengamati gambar komik, peserta didik dapat menjelaskan gambar komik yang diamati dengan tepat. Yang keenam, dengan penugasan peserta didik dapat membuat gambar komik dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pelajaran kita. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembelajarannya. Itu ada gambar A, D, B, dan E. Itu ada bentuk kelainan tulang saat kita apa itu anak-anak Bapak? Saat kita duduk. Nah, saat kita duduk. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak putarkan video tentang kelainan tulang gerak pasif. Nah, tolong anak-anak Bapak perhatikan ya. Tolong perhatikan, nanti ada pertanyaan tuh. Udah kelihatan anak-anak Bapak videonya? Terdengar? Tolong perhatikan. Kedengaran suaranya? Dengar, Pak. Oh, dengar. Ya, Pak lanjutkan.
Tolong diperhatikan anak-anak Bapak, videonya itu rakitis.
Nah, itu tadi. Apa itu tadi anak-anak Bapak? Video tentang apa tadi itu yang Bapak putarkan barusan? Tentang tulang. Tentang tulang. Itu ada kelainan tulang. Kelainan organ gerak pasif atau tulang manusia. Fauzan, apa-apa saja tadi? Tentang apa saja yang diceritakan tadi di video itu? Dan apa yang lain? Ada yang bisa? Itu tadi ada fraktura namanya. Itu adalah, apa itu yang dikatakan fraktura? Adalah patah apa? Tulang. Patah tulang. Ada tadi patah tulang tertutup dan juga ada patah tulang terbuka. Itu diakibatkan oleh apa? Itu jatuh atau kecelakaan. Itu bisa mengakibatkan patah tulang. Itu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Ada juga lagi kelainan tulang yaitu osteoporosis tadi. Apa itu yang dikatakan osteoporosis? Apa itu yang dikatakan osteoporosis tadi? Kelainan tulang yang disebabkan adalah pengeroposan. Diakibatkan apa? Pengeroposan tulang. Itu diakibatkan karena pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Dan juga ada lagi tadi penyakit skoliosis, lordosis, kifosis. Itu adalah kelainan tulang saat kita duduk. Coba perhatikan dulu duduk anak-anak Bapak. Duduknya bagus, diluruskan. Lurus. Nanti kita supaya tidak dapat penyakit seperti kifosis tadi. Kalau perut kita atau tulang belakang ini busung ke depan, itu adalah penyakit apa tadi? Lordosis. Penyakit apa namanya tadi itu anak-anak Bapak? Lordosis. Lordosis. Itu kebiasaan kita saat belajar itu terlalu begini duduknya. Busung dadanya dibusungkan, itu lama-lama mengakibatkan tulang punggung kita itu membengkok ke depan, itu dinamanya lordosis. Itu lordosis. Kalau kifosis itu tulang punggungnya membengkok ke belakang. Kalau membengkok ke belakang, membungkuk ya, itu posisi duduknya. Kalau sering membungkuk seperti itu, nanti lama-lama bisa mendapatkan penyakit kifosis. Itu tulang punggung membengkok ke belakang. Setelah itu tadi juga ada penyakit skoliosis. Itu skoliosis, itu tulang punggung itu membentuk seperti huruf apa? Huruf S. Huruf S. Tolong Atifa. Bagaimana kok seperti itu bunyinya? Videonya tolong diapakan dulu lah. Berjaraklah dulu sama temannya, kalau ada temannya yang pakai sebelahnya pakai HP.
supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lagi belajar nih. Apa tadi itu skoliosis? Itu kelainan tulang yang berbentuk huruf S. Itu pengaruh duduk kita yang sering menyamping-menyamping. Itu lama-kelamaan tulang kita akan bisa menyebabkan kelainan penyakit kifosis. Jadi kepada anak-anak Bapak, nanti kalau belajar baik di rumah baik di sekolah, nanti duduknya tolong lurus. Diluruskan. Jangan membengkok ke kiri, jangan membusung ke depan. Itu nanti mengakibatkan penyakit lordosis, kifosis, dan skoliosis. Dan yang terakhir juga ada tadi itu penyakit rakitis namanya. Penyakit rakitis ini seperti gambar yang ada di kelihatan anak Bapak? Kelihatan. Iya, Pak. Itu adalah penyakit rakitis. Itu di grup WA sudah Pak kirim itu gambar-gambar yang ada kelainan tulang. Mungkin anak Bapak nanti bisa memperhatikan melalui HP. Ya, ini adalah penyakit kelainan tulang. Itu ada yang berbentuk huruf X dan ada yang berbentuk huruf O. Rakitis adalah penyakit kelainan tulang yang menyebabkan tulang rapuh, mudah patah dan mengalami pembengkokan. Penyakit ini biasanya diderita oleh anak di usia 3 bulan sampai 6 tahun. Itu ada orang berjalan seperti huruf O, itu adalah diakibatkan oleh penyakit rakitis. Atau berjalannya seperti huruf X. Itu kan ada tuh kita perhatikan. Itu adalah penyebab penyakit rakitis. Sekarang coba Bapak bertanya lagi. Dari tadi Bapak aja yang berbicara. Anak-anak Pak kurang memperhatikan. Perhatikan bukunya kan ada itu. Sudah ada buku anak-anak Bapak. Tolong perhatikan bukunya itu. Ini Bapak bertanya kepada Arza. Arza bisa mendengar suara Bapak? Baik, Pak. Apa itu skoliosis Arza? Apa itu skoliosis? Siapa yang bisa? Atau anak-anak Bapak yang lain siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Siapa? Fauzan. Apa itu tadi skoliosis? Apa itu tadi skoliosis? Tulang, Pak. Ya, tulang. Bagaimana tulangnya? Coba siapa bisa menjawab enggak? Siapa namanya? Tulang seperti S. Tulang seperti huruf S. Itu adalah penyakit skoliosis. Kalau ke depan apa itu penyakitnya? Tulang membusung ke depan. Siapa namanya penyakitnya? Bacalah sabu ini ya itu. Keluarlah suara awak. Fajrin, coba Fajrin. Coba Fajrin. Aktifkan mikrofonnya dulu Fajrin. Tolong Fajrin aktifkan mikrofonnya. Tolong bacakan itu apa tadi itu penyakit yang membusung ke depan atau lordosis itu apa itu? Penyakit apa itu kelainan tulang lordosis? Kelainan tulang melengkung pada daerah lumbasil. Lordosis itu adalah kelainan tulang yang dimana tulang belakang itu membengkok ke depan.
Nah, itu yang dikatakan lordosis. Nah, sekarang Bapak kirim melalui WA ya. Nanti anak-anak Bapak membuat bentuk kelainan tulang dengan plastisin. Bapak kirim melalui grup WA gambarnya. Nanti apanya ada anak-anak Bapak disiapkan plastisinnya? Ada disiapkan? Nah, tolong diperlihatkan ke Bapak plastisinnya. Nah, tolong diperlihatkan. Nih, seperti ini. Tolong diperlihatkan plastisinnya. Ya, ya. Ini siapa ini? Atifa. Mana plastisinnya? Oh, yang ada lah siapa? Anissa, mana Anissa nih? Gak ada kedengaran dari tadi Anissa. Mana suara Anissa? Anissa. BMB. Nah. Mana plastisinnya Anissa? Nah. Sekarang. Nah, udah bagus. Nah, sekarang tolong perhatikan. Kerjakan LKPD yang telah Bapak kirim tadi. Nah, LKPD yang Pak fotokan tadi yang Pak kirim melalui grup WA. Udah dilihat WA-nya? Nah, Rafka, udah dilihat WA-nya? Dah. Ya. Langkah kerjanya di situ perhatikan gambar tentang kelainan organ gerak manusia di bawah ini. Amatilah bentuk tulang masing-masing gambar tersebut. Nah, tolong diamati oleh anak-anak Bapak. Itu ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Itu ada 3 kelainan tulang. Jadi, langkah pertama, siapkan plastisin. Nah, plastisin sudah disiapkan? Sudah? Nah. Yang kedua, bentuklah plastisin tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis, skoliosis, dan kifosis. Sudah bisa dipahami apa yang akan anak-anak Bapak kerjakan? Ya. Langkah ketiga, tampilkan hasil karya anak-anak Bapak lewat grup WA nanti. Nanti difoto ya hasilnya. Nah, dibuat aja satu pilihannya. Pilih satu gambar kelainan tulang organ gerak manusia ini. Pilih satu. Umpamanya lordosis. Nah, buat seperti yang ada di gambar. Nah, udah bisa anak-anak Bapak mengerjakannya? Nah, tolong dikerjakan. Nanti hasilnya difoto ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, itu anak-anak Pak dipersilakan. Nah, tolong dibuat. Nah, pertama langkahnya dulu. Buat kepalanya dulu. Nah, ambil sebesar ini. Ya. Nah, ambil. Langkah kerjanya. Nah, nih seperti ini. Untuk kepalanya. Setelah itu dibuat badannya. Iya, Ya. Oh, jauh kecil orang bapak tu memang. Jauh. Beko kalian tolong aja menjawab kan. Fauzan, matikan mikrofonnya. Fauzan, matikan mikrofonnya. Setelah buat kepalanya, baru dibuat badannya.
Nah, seperti ini. Kita kerja. Kalau dia membengkok badannya ke belakang, dibengkokkan ke belakang. Nah, kalau yang dibuat gambarnya membengkok ke depan, dibengkokkan plastisinya ke depan. Arza mikrofon. Ya, iya Arza. Ya, Pak. Udah siap Arza. Lihat kan? Nanti difoto ya, dikirim sama Bapak. Ya, tunggu yang lain dulu. Yang mana boleh, Pak? Dibuat kakinya dan tangannya. Jawa. Yang sudah baru cuman si Arza baru ya. Kapan dibuatnya Arza? Cepat sekali siapnya. Nih contohnya seperti ini. Tambah lagi kakinya dibuat. Jangan lupa kaki, tangan, kepala, badannya. Ya Rafka, udah siap Rafka? Lawan siapa? Tolong matikan mikrofonnya Rafka. Hah? Dari sekolah. Matikan mikrofonnya. Di sekolah. Nah, siapa yang sudah siap anak-anak Bapak, perlihatkan kepada Bapak. Nah, coba diangkat. Sudah siap semuanya? Dah. Coba Wulan. Wulan diperlihatkan. Anissa, udah siap? Fauzan udah siap? Atifah? Belum, Pak. Nah, terus lanjutlah dulu. Fajrin, udah siap? Lah, Pak. Udah sampai ke Bapak. Jangan kemarin ya Pak.
Ambil sih di WA tadi, lihat. Lah kedua. Siapa? Asia. Nah, pertama dulu Bapak tanya dulu Arza. Arza, dengar suara Bapak? Pak. Perlihatkan gambar apanya tuh plastisin bentuk rangka tubuh manusia itu. Itu gambarnya bentuk kelainan tulang apa yang dibuat itu? Yang nomor Kifosis. Apa tuh? Kalau kifosis tuh dia membengkok ke belakang. Tulang punggungnya membengkok ke belakang. Udah dibengkokkan ke belakang, Arza? Pak. Itu kifosis. Itu tulang punggungnya membengkok ke belakang. Bagus. Nah, nanti difoto ya Arza. Foto kirim ke WA Bapak. WA grup. Ya. Ya. Selanjutnya Bapak tanya Wulan lagi. Wulan. Tolong perlihatkan Wulan. Pak, siap Pak. Nah, udah siap semuanya. Nah, nanti difotokan saja ya melalui WA grup. Ini ada nah. Potong kirim ada. Foto Pak. Ya, nanti difotokan. Difoto dikirim melalui WA grup. Ini ada loh. Nah. Mana? Selanjutnya tolong diperhatikan dulu anak-anak Bapak. Kalau udah siap itu nanti difoto. Diapakan? Difoto, dikirim ke WA grup. Setelah ini, setelah selesai nanti kita Google Meet-nya, hasilnya difoto dikirim melalui Google Meet. Sekarang kita masuk kepada tunggu dulu ya, nah Bapak. Tolong perhatikan poin-poin yang Pak tampilkan di layar. Itu ada gambar apa tuh? Kelihatan? Gambar kakek tua. Gambar kakek tua. Coba Anda perhatikan pengrajin tua pada gambar di atas. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu istirahat. Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya menghabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagai. Ini kelainan tulang apa ini tadi? Membengkok ke belakang. Kifosis. Kalau lordosis itu ke depan. Nah, sekarang kita membuat LKPD. Sudah ini tadi LKPD 1 membuat kerangka. Sekarang kita menemukan pokok pikiran paragraf lagi. Apa pelajaran kita? Lanjut menemukan pokok pikiran paragraf. Bisa memperhatikan anak-anak Bapak? Menemukan pokok pikiran paragraf. Pokok pikiran paragraf adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain pokok pikiran adalah gagasan utama. Pokok pikiran terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama. Kalimat utama bisa di kalimat pertama,
pada kalimat terakhir atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Nah, itu berarti kalimat utama itu ada di awal paragraf, di akhir, di tengah, tapi itu kebanyakan di awal paragraf. Nah, ini ada langkah menemukan ide pokok pikiran. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Setelah itu, cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai menemukan pokok pikiran. Pokok pikiran biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Tandai pokok pikiran tiap paragraf. Nah, ini ada teks tentang menjenguk Pak Tono. Ini ada 6 paragraf. Jadi nanti anak-anak Bapak tentukan pokok pikirannya. Bisa dipahami anak-anak Bapak? Nah, Bapak kirim ya teksnya melalui WA Group. Bapak kirim melalui WA Group. Tolong dibaca dulu. Tolong dibaca. Udah ada teksnya menjenguk Pak Tono. Ada? Nah, tolong dibaca. Siapa yang mau membacakan? Bapak. Nah, terus Arza, baca Arza. Menjenguk Pak Tono. Yang lain tolong perhatikan. Minggu pagi aku sudah siap untuk melakukan lari pagi. Udara pagi dan embun yang tersisa dari hujan semalam membuat udara menjadi sangat sejuk dan sangat cocok untuk berolahraga. Aku memulai dengan sedikit peregangan dan pemanasan. Saat aku melangkah keluar rumah, ibu tiba-tiba memanggilku membuatku berbalik. Ya, terus. Ayah, papa, dan ibu sembari menaruh secangkir kopi untuk ayah. Belum, Bu. Jawabku seadanya. Tumben sekali. Biasanya sudah lewat saat jam 6 pagi. Kata ibu dengan raut wajah heran. Memang sejak kemarin Pak Tono mengantar koran. Surat kabar di desa ini tidak menampakkan batang hidungnya. Tidak ada juga yang tahu kabar beliau karena tidak terlalu dekat. Hanya bertemu setiap pagi saja. Aku kembali berpamitan pada ibu lalu melanjutkan lari pagiku yang sempat tertunda. Setelah lelah, aku pulang ke rumah dan mengambil secangkir air putih. Kulihat ibu sedang berdiskusi serius dengan ayah di ruang tamu membuatku sedikit penasaran. Aku berjalan ke arah mereka untuk bertanya. Apa yang sedang dibicarakan, Bu? Kelihatannya penting sekali, tanyaku. Pak Tono ternyata ia jadi korban longsor yang ada di desa sebelah, terus kakinya kena. Jadi tidak bisa mengayuh sepeda untuk mengantar koran untuk surat kabar seperti sehari-harinya. Jelas ibu. Memangnya ibu tahu dari mana? Tanyaku lagi sedikit terkejut. Dari koran ini tadi ada pengantar baru yang menggantikan Pak Tono. Aku mengambil surat kabar yang ada di atas meja lalu membaca salah satu artikel. Ternyata benar. Pak Tono
yang sangat ramah itu terkena bencana longsor yang memang sering terjadi di desa sebelah. Kakinya terhimpit longsoran tanah dan masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Tidak dijelaskan bagaimana persis keadaan kakinya. Apakah pincang atau memang harus diamputasi? Aku menjadi sedikit sedih karena tak menyangka Pak Tono yang ceria itu mendapat musibah seperti ini. Siang ini kami mau ke rumah Pak Tono bersama warga lainnya. Sahut ayah yang sedari tadi diam saja. Aku merengge ingin ikut tapi tidak diperbolehkan karena Dah. Nah, itu adalah menjenguk Pak Tono. Itu ada paragrafnya 6. Berapa paragrafnya? 6. Nah, nanti anak-anak Bapak mengerjakan LKPD. Menemukan ide pokok atau pokok pikiran masing-masing paragrafnya. Dituliskan pada tabel berikut. Nah, tujuannya setelah mempelajari LKPD ini, diharapkan peserta didik mampu menyajikan pokok pikiran tiap paragraf dalam sebuah teks bacaan dalam sebuah tabel atau tulisan. Mampu mempresentasikan pokok pikiran tiap paragraf dalam sebuah teks bacaan. Nah, itu alat tambahan teks bacaan sudah ada. Itu Pak Tono tadi ya, menjenguk Pak Tono itu teksnya. Nah, itu ditulis nanti di paragraf, dibuat paragrafnya. Itu nanti Bapak kirim melalui WA. Langkah kerja. Bacalah teks di bawah ini menjenguk Pak Tono. Berdasarkan teks di atas, temukan pokok pikiran masing-masing paragrafnya. Tuliskan pada tabel. Nah, ditulis pada tabel. Nah, bisa dipahami anak-anak Bapak? bisa Pak. Nah, udah bisa dimulai mengerjakannya. Ada yang kehabisan baterai? Wah, habis Pak. Oh, hampir habis baterainya. Cas dulu. Sambungkan aja, colokan saja. Tidak ada casan loh Pak. Nah, langsung saja ya anak-anak Bapak ditulis. Temukan ide pokok paragraf. Minggu pagi aku sudah siap untuk melakukan lari pagi. Nah, Pak contohkan satu ya. Pak contohkan satu. Ini kan ada teksnya tadi menjenguk Pak Tono sudah Pak kirim melalui grup WA. Dibuat di buku anak-anak Bapak, dibuat dengan buku. Nah, dikerjakan lagi. Itu tentukan pokok pikiran dari tiap paragraf. Ada 6, berarti 6 buah juga pokok pikiran dia di menjenguk Pak Tono. Ditulis di buku. Itu si Arza sudah keluar, mungkin jaringan mungkin. Ada anak Bapak berapa orang tadi itu yang kehabisan baterai WA. Tuh Pak contohkan satu, menjenguk Pak Tono. Minggu pagi aku sudah siap untuk melakukan lari pagi. Itu adalah pokok pikirannya. Nah, tolong dikerjakan. Sudah ada yang siap?
Nanti bagi anak-anak Pak yang sudah siap, tolong difotokan, dikirim sama Bapak ya. Itu kok dulu siapa tadi itu? Dia siapa lepas itu. Nggak, aku depan. Di mana Erwin? Ya Bu, si anak sedang mengerjakan selesai? LKPD. Sedang mengerjakan LKPD. Dikirim aja lewat grup lagi Bu, LKPD-nya Bu. Ditutup aja lagi. Gimana Bu? Sudah ditutup? Belum Bu, ditutup aja lagi Bu. Udah selesai apa belum? Oh, belum Bu. Selesaikan dulu. Iya Bu. Sedang menunggu anak-anak mengerjakan LKPD yang kedua Bu. Iya. Udah siap anak-anak Bapak? Udah ada yang siap? Pak, sampai sudah, Pak. Sampai terakhir, Pak. Ya, kan ada paragrafnya 6. Buat ke 6-nya itu. Menjenguk Pak Tono itu teksnya tidak usah dicatat. Yang dibuat hanya pokok pikirannya saja. Kan ada tuh langkah kerjanya tadi. Sudah Pak sebutkan tadi itu. Itu ada Pak kirim melalui grup WA. Tolong dipahami itu. Sudah Pak contohkan tadi. Paragraf pertama itu pokok pikirannya ada di minggu pagi aku sudah siap untuk melakukan lari pagi. Itu di paragraf pertama. Lanjut saja anak-anak Bapak lagi ke paragraf 2, 3, 4, dan 5, 6. Berarti 5 buah nanti yang akan dikirim sama Bapak. Pak kasih waktu 5 menit ya. Udah siap Fauzan? Ulun, Pak. Tadi baru siap WC loh, Pak. Ya. Sampai ke bawah, weh. Siapa yang sudah siap? Sudah ada yang siap? Kalau sudah ada yang siap, difoto ya, dikirim ke WA group.
Lah siap, Sadok. Lah siap, Pak. Lah siap. Apa? Lah Arza udah siap. Rafka udah siap. Nah, nanti yang udah siapnya nanti di foto aja ya. Kirim ke grup. Biar nanti Bapak periksa. Jadi, Pak. Ya. Nah, kepada Wulan terdengar suara Bapak? Iya, Pak. Nanti dikirim melalui grup WA aja ya. Di foto, kirim ya. Anissa. Cari. Ya, Pak. Ya, nanti dikirim melalui grup WA ya. Ya, di foto kirim melalui grup WA Fajrin. Nah, Pak Fajrin. Iya, Pak. Nanti kalau udah siap di foto ya, dikirim melalui grup WA sama Bapak ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Rafka, dah. Nah, Atifah, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Nah, nanti di foto dikirim sama Bapak ya. Nah, tolong perhatikan semuanya. Aktifkan kameranya semuanya lagi. Aktifkan kameranya. Itu Fauzan, Atifah, Anissa. Nah, tolong aktifkan kameranya. Kita tutup saja pelajaran kita lagi. Nah, pada anak-anak Bapak, pelajaran untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini. Untuk LKPD-nya dikirim melalui WA grup saja nanti. Sebelum kita menutup pelajaran, kita ambil aja kesimpulannya untuk pelajaran hari ini itu tentang kelainan tulang gerak fasis pada manusia. Itu ada tadi kelainan tulang, posisi duduk yaitu kelainan tulang lordosis itu adalah tulang punggung itu membengkok ke depan, kifosis itu tulang punggung itu membengkok ke belakang. Skoliosis itu tulang punggung itu berbentuk seperti huruf S. Dan juga ada tadi pengeroposan tulang. Yaitu pengeroposan tulang itu disebut dengan osteoporosis. Nah, juga ada patah tulang. Itu fraktura namanya. Fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, ada penyakit rakitis. Ada penyakit rakitis itu ada berbentuk tulangnya berbentuk huruf X atau huruf O. Nah, itu materi kita, pelajaran kita pada hari ini, dan juga kita sudah menentukan ide pokok atau pokok pikiran dalam paragraf. Itu tadi ada pokok pikiran dalam paragraf menjenguk Pak Tono. Nah, nanti itu yang hasil pokok pikirannya itu yang anak-anak Bapak kirim ke Bapak melalui grup WA. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita membaca doa bersama-sama, membaca doa kepulang yang Bapak memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah siap anak-anak Bapak, nanti hasilnya difoto dan dikirim sama Bapak ya. Selamat siang anak-anak Bapak. Nah, Pak izin keluar ya. Boleh dimatikan anak-anak Bapak. Boleh dimatikan. Boleh di stop. Nah, Bu Wiwi. Ya. Udah, Bu. Sudah cukup bagus mau Erwin. Apa, Bu? Sudah cukup bagus. Udah anaknya kreatif, anaknya aktif gitu. Oh iya Bu. Ini susah jaringannya tadi Bu. Jaringan apa namanya Bu? Mempraktekkan sama anaknya belum begitu, baru pertama kali ini mencoba baru Bu. Yang untuk daring Bu baru mencoba Bu. Jadi agak begitu keteteran tadi sedikit Bu. Anak-anaknya
Berapa orang anak yang hadir tadi? 7 orang, Bu. 7 orang dari? Dari P anaknya 7, Bu. Oh, anak 7. Berarti hadir Iya. semua itu. Hadir, Bu. Mantap tuh, Ma. Iya, iya, Bu. Jadi penguasaan kelas sudah bagus, anaknya kreatif. Ini lihat hasilnya lagi, hasil video ini nanti yang enggak perlu di cut aja. Iya, iya, Bu. Ini durasinya berapa menit? Udah 1 jam, Bu. Sudah 1 jam lewat 5 1 menit. jam dijadikan berapa menit? 15, Bu. 15. Nanti buang aja nanti yang apanya ya. Ambil aja sedikit-sedikit, misalnya praktek pembuatan tisin tadi itu ambil sedikit saja gitu. Iya, iya, Bu. Kok pandai-pandai aja lah yang bagus ya. Iya, Bu. Tadi suaranya video tadi itu tuh agak kurang tadi tuh. Kurang kedengarannya, Bu. Ini udah pakai Iya, kurang kedengaran. Udah pakai speaker nih, Bu. Loh. Nah, nanti bagaimana Pak Erwin mengolah lah bisa jadi bagus nanti. Nah, ya, Bu. Nanti dikasih teksnya ya, Bu, untuk video editannya. Iya. Nah, ya, ya. Makasih ya, Bu. Itu saja rasanya. Iya, ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin keluar ya, Bu. Ya.